yang manis. Semua dirasakan mulai dari awal itu terasa pahit. Tetapi kesembuhan yang didapat adalah sesuatu yang saya bilang tadi, berakhir dengan manis. Jadi tema saya jelas, saudara. Jangan takut pahitnya awal, nikmati manisnya akhir dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saya mau bawa saudara, jangan takut awalnya adalah pahit, tetapi kita akan menikmati manis di akhir daripada Tuhan atas kehidupan kita. Nah, kita next saja. Bapak Ibu sudah baca tadi Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 31. Kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai 3 tadi sudah jelas bahwa Tuhan memimpin mereka, Tuhan menyuruh mereka pergi ke satu tempat bernama atau lewat sesuatu tempat yang dikatakan di Pihahirot antara Migdol dan laut. Tetapi ayat 3 menarik, saudara. Kalau saudara baca, dia bilang begini, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Perhatikan, bahwa perjalanan mengikuti Tuhan, ini kan Tuhan suruh nih, pergi menyeberang ke tanah perjanjian, melewati padang gurun. Namun, saudara-saudara, baru saja perintah itu keluar, sudah dimulai dengan ayat yang ketiga. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Jadi perhatikan, kita melihat bahwa sudah dari awal itu sudah mulai kelihatan pahitnya, karena Tuhan sudah bilang nanti Firaun akan berkata kalian sesat. Jadi dia punya pelajaran begini, sederhana begini. Dalam mengiring Tuhan, jangan pernah berharap di awal start perjalanan kita menikmati sesuatu yang manis. Ya, ketika kita mengiring Tuhan, ada bahasa-bahasa dari orang seperti ini. Bahwa, lihat, itu akibat dong ikut Tuhan. Ketika dong ikut Tuhan, lihat tuh dong pemodel. Sekarang apa jadinya? Mereka ada yang susah. Ya, beberapa yang mengiring Tuhan, maaf, harus sakit-sakitan. Ya, ada yang mengikuti Tuhan, makin cinta Tuhan, makin ikut Tuhan, mau. Persoalan rumah tangga selalu ada. Dan kadang-kadang setan mulai bisik begini, lihat, buat apa lu iring Tuhan? Toh nanti juga seperti lu, seperti ada di satu titik persoalan, lalu orang seolah-olah menertawakan. Nah, tadi saya bilang, kalau ikut Tuhan, jangan berharap bahwa semua akan manis, tapi atau juga semua diawali dengan sesuatu yang manis. Selalu di dalam Tuhan, dia berawal dari sesuatu yang pahit, baru bisa menghasilkan sesuatu yang manis. Jadi, taruh konsep kita. Ada beberapa pelajaran, tapi sebelum pelajaran itu saya mau saudara lihat slide berikut ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Tadi saya bilang obat itu pahit di awal, rasa manisnya di akhir. Bukan rasa obat itu sendiri, tapi efek dari obat yang pahit itu membuat orang sembuh. Ya, beda dengan permen karet tadi saya bilang, manis di awal hanya melahirkan penyakit di belakang kemudian hari. Nah, demikian next saya mau saudara perhatikan. Kalau begitu sederhana saja. Bagaimana kita bisa merasakan kehidupan yang awalnya terasa pahit dalam proses Tuhan, namun akhirnya kita bisa menuai, menggapai apa yang disebut Tuhan sebagai manisnya yang datang dari Tuhan. Langsung saja pada poin pertama. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Poin pertama yang saya mau ajar kepada kita, atau saya mau mengajak kita belajar adalah, pertama, mengikuti perintah Tuhan dan jalannya Tuhan tidak otomatis semuanya menjadi gampang, semua menjadi mudah. Jadi dia bahasa begini, kalau saudara mau dapat sesuatu yang manis, di jalan Tuhan itu harus siap bayar harga dengan memulai sesuatu yang dalam tanda kutip, Anda harus memulai sesuatu yang pahit. Pelayanan para hamba-hamba Tuhan besar, saya belajar, mereka awal menderita luar biasa. Merintis dalam tangisan, kelaparan, tidak punya makan, tidak punya uang. Namun hari ini mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu hanya sebuah gambaran bahwa kehidupan yang mau mendapatkan sesuatu yang manis, harus dulu melewati sesuatu yang pahit.
proses untuk menjadi manis itu satu jalan adalah melalui jalan pahit. Nah, kenapa saya bilang begitu? Coba kita perhatikan ayatnya. Jadi, taruh di konsep kita, ikut Tuhan itu tidak enak. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu tidak, awal itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba kita baca ya. Saudara lihat ini. 3 tadi sudah kita baca. Bahwa nanti orang bilang, mereka sudah tersesat. Bukankah ini terjadi dalam hidup kita? Semakin kita iring Tuhan, semakin saudara nanti mau cinta Tuhan sungguh-sungguh, tantangan makin besar. Saudara bukan rasa tambah manis, tambah pahit. Tapi apakah saudara menyerah? Itu yang menjadi persoalan kita. Nah, kalau ada ayat selanjutnya bisa dibujulkan saudara. Kalau saudara baca ayat pasal 13 ayat 17, kalau saudara mundur, kan itu tadi pasal 14. Nah, kalau saudara mundur, ini kalimat bilang begini, saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tadi kan Firaun bilang, mereka sudah tersesat kan? Kasarnya mereka sudah hancur itu, mereka sudah tidak jadi apa-apa. Tapi perhatikan, apakah begitu? Sebenarnya itu hanya jalan awal. Kenapa Tuhan kasih jalan awal harus melalui padang gurun? Padang yang menyakitkan, padang yang terik panas, padang di mana tidak ada makan, tidak ada minum di sana. Tapi kenapa Tuhan suruh di situ? Yang pahit itu. Nah, ini jawabannya ayat 17. Setelah Firaun membiarkan mereka bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun melalui jalan ke negeri orang Filistin. Perhatikan kalimat ini. Walaupun kata Alkitab apa? Jalan ini adalah jalan yang paling dekat. Saudara-saudara, biasa orang sebut jalan manis itu jalan singkat. Jalan gampang itu jalan singkat, gitu ya. Dikatakan begini bahwa sebenarnya ada jalan yang lebih dekat sampai ke tanah perjanjian. Tapi kenapa Tuhan kasih jalan yang saya sebut tadi, jalan pahit, jalan panjang? Harusnya kita ini kan manusia kan, kalau bisa semuanya serba instan, jalannya pendek. Makanya pengusaha tahu manusia ini suka yang namanya jalan pendek, jalan yang namanya jalan instan. Semua serba instan sekarang. Saudara mau makan lapar, ada yang namanya mie instan. Ya, ada yang namanya makanan siap saji. Tapi menurut penelitian, makanan yang siap saji, makanan yang instan biasanya berdampak penyakit untuk kita. Nah, kenapa Tuhan tidak menuntun mereka jalan pendek? Kenapa harus jalan padang gurun? Perhatikan baik-baik. Walaupun ini jalan paling dekat, pertama, kenapa Tuhan memilih jalan pahit? Karena Tuhan lebih tahu bahwa jalan pahit itu menghasilkan sesuatu yang manis. Berbalik dengan jalan yang kita pilih, yang kita pikir ini jalan manis, tapi tidak ada Tuhan di sana, percayalah, tadi dia seperti permen karet. Awalnya kita merasakan nikmat, manis, tapi perjalanan tanpa Tuhan, semanis apapun, dia berubah jadi pahit. Tapi sebaliknya, kalau Anda berjalan bersama Tuhan, sepahit apapun prosesnya, proses itu yang akan menuju pada sesuatu yang manis. Jadi, kalau ikut Tuhan, taruh di otak kita. Jangan ikut Tuhan hanya mau enak. Ikutlah prosesnya Tuhan. Bapak Ibu, proses membuat simbal drum ini, saya percaya ini tidak gampang kalau dia manusia. Karena ini butuh pemanasan tingkat tinggi yang harus melebur dia menjadi kuningan yang benar-benar lebur. Itu hasil dari panas yang luar biasa. Tapi Anda tahu, jangan lihat kecil begini. Ini mahalnya minta ampun ini. Ini hanya berapa, tiga buah saja mahal. Apalagi yang lebih bagus dari ini, mahalnya minta ampun. Ya, saya ingat waktu saya beli, dia punya kulit yang saudara lihat plastik kayak plastik itu, tempat dipukul itu. Saya pikir dulu saya beli yang prosesnya murah itu hanya saya ingat masih 100.000 atau 50.000 satu ini. Tapi waktu anak saya bilang, Bapak beli yang bagus, saya bilang, pikir ya paling 200-300. Saya tanya berapa itu? 1,5 juta. Nah, tapi itu diproses tentu dengan
panas yang tingkat tertentu, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang mahal. Saya kasih tahu saudara, tidak ada jalan sukses yang singkat. Saya ulangi lagi, tidak ada jalan singkat. Yang satu, tidak melewati proses pahit. Yang kedua, tidak ada jalan manis tanpa sebuah proses yang menyakitkan. Jadi orang Israel itu disuruh di padang gurun hanya supaya Alkitab bilang, pertama, Anda harus tahu jalan Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau saudara rasa pahit hari ini, yang disalahkan bukan Tuhan. Tapi bagaimana saudara memahami? Karena kalau dia yang pimpin, ini kelihatannya jauh, tapi pasti sampai. Berbeda dengan jalan yang kita pilih, kelihatannya sudah di biji mata, dekat kan dia bilang. Tapi Anda tidak akan sampai-sampai. Saya ulangi lagi. Kalau Anda tidak berjalan bersama Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, pertama, Anda tidak akan suka melewati apa yang disebut jalan panjang. Semua orang ini pengen sukses kalau bisa singkat. Ya, tapi tidak bisa. Yang kedua, jalan pahit. Hanya itu jalannya. Kenapa jalan itu yang Tuhan pilih? Karena jalan Tuhan itu jalan terbaik. Itu sebabnya dia lanjutkan begini. Supaya jangan-jangan bangsa itu menyesal. Harusnya terbalik. Kasih jalan pendek supaya cepat sampai, jadi orang tidak menyesal. Tapi kenapa Alkitab bilang mereka tidak akan menyesal? Sekalipun jalan itu jalan pahit, jalan itu jalan panjang, jalan itu jalan padang gurun. Satu saja alasan saya. Karena yang bikin jalan itu adalah Tuhan. Kalau dia yang bikin jalan, berarti dia tahu di mana jalan terakhir. Itu jalan manis. Tapi kalau saudara buat, kelihatannya pendek. Ya saudara, maksud saya begini. Gampangnya begini. Saudara lihat orang-orang yang hasil dari jalan singkat, jalan pendek. Kenapa orang mencuri? Maaf, kenapa orang mencuri? Sederhana. Karena dia pingin supaya cepat dapat uang, dapat kekayaan. Kenapa orang korupsi? Karena dia pikir ini jalan paling cepat untuk meraih nama sukses oleh dunia itu. Tapi setiap orang yang katanya berproses dalam hidupnya ikut jalan panjangnya Tuhan, harus melewati ya kerikil-kerikil, tantangan-tantangan biasanya, bukan hanya bikin dia kuat. Tapi saya bilang, dia akan melihat jalan Tuhan tanpa sebuah penyesalan. Saya ulangi lagi. Anda akan tiba pada satu titik terakhir di sana. Dan saya percaya kalau itu jalan Tuhan, Anda ikut prosesnya. Satu kata saja yang saya kasih ingat, Anda tidak akan menyesal. Jadi jangan Anda pikir Anda ada kebaktian pagi seperti ini, buang waktu. Ya, saya kasih tahu saudara, tidak ada yang buang waktu di jalan Tuhan. Mungkin hari ini orang seperti menyesal, ada di kebaktian buat apa? Saya buang waktu. Rasanya mereka menyesal buang waktu. Tapi saya meyakini bahwa orang-orang yang ada dalam Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, hari ini kelihatannya seolah-olah kita menyesal. Ibadah juga percuma saja. Tapi jangan. Karena cerita kita belum berakhir. Pembuat cerita kita belum berakhir. Tuhan belum selesai buat cerita kita. Dia hanya mengizinkan kita sebentar lewat padang gurun. Sampai kita menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, jangan dulu, kita masih di situ. Perhatikan ayat selanjutnya. Memahami kenapa harus jalan pahit, jalan panjang. 13 mengatakan begini. Oh, masih ada di situ. Apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan tahu bahwa dalam peperangan mereka tidak akan menang. Mereka gampang putus asa. Itu sebabnya dia bilang, nanti kalau perang, karena mereka pilih jalannya, mereka mau cepat-cepat pulang ke Mesir. Nah, tapi ayat 18 ya, mengatakan begini, perhatikan, ini bagus sekali. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Artinya apa? Panjang. Melalui jalan di padang gurun menuju mana?
Laut terberau. Nanti kita akan pada poin ketiga. Tetapi tuntunannya berakhir, tadi saya bilang, awal pahit, tapi dia berakhir dengan satu yang manis. Kenapa? Karena puncaknya ada di Laut Terberau nanti. Awal mereka ada di padang gurun, dikejar bangsa Mesir, dikejar Firaun dan pasukannya. Tapi dia akan berakhir di Terberau. Saya tidak akan bahas itu. Tapi dengar kata ini. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara perhatikan itu kalimat. Menurut Anda bermakna tidak? Bagi saya itu bermakna sekali. Kenapa Tuhan tuntun mereka lewat jalan tidak insan itu, jalan pahit, jalan proses yang menyakitkan itu? Saudara perhatikan kalimat terakhir. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Apa artinya? Orang yang lahir bukan dari sesuatu yang instan, dari suatu proses kehidupan yang pahit, yang luar biasa, proses menyakitkan. Dia bilang, orang ini lebih siap menghadapi perang daripada orang yang jalannya instan. Maksudnya begini di bahasa saudara. Orang yang kalau di proses kehidupannya sudah biasa dengan pahit, biasanya lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Saya bersyukur ya, saya lahir dari keluarga yang papa saya sempat bangkrut. Saya selalu bilang, kenapa waktu saya ikut Tuhan, papa saya tidak dalam keadaan dia sukses. Saya berpikir, kenapa saya lahir di keluarga susahnya minta ampun. Sangat susah. Mau bayar uang sekolah susah. Makan juga susah. Semua serba susah. Saya baru mengerti ketika saya kuliah. Ketika orang yang sudah biasa hidup dengan uang ya, mereka tidak ada uang saja, itu muka mereka sudah kelihatan sekali. Kelihatan sekali mereka susah. Kedua, mereka seperti tidak menikmati. Kami yang sudah biasa, anak NTT biasanya orang susah punya anak. Jadi kami ini beda. Waktu, nanti kalau lihat, kalau mereka pulang liburan, kamera dibeli, celana baru, baju baru. Tapi nanti saya sudah lihat, kalau sudah mulai bulan ketiga, setelah kuliah, itu kelihatan orang Kupang bilang muka bodoh semua. Kenapa? Mereka tidak biasa dalam proses pahit itu. Katanya orang bilang begini, hidup enak itu gampang. Yang paling susah itu ketika kita ada di hidup susah. Tapi kalau orang biasa hidup susah, ya, waktu dia diperhadapkan dengan sesusah apapun, dia selalu bilang begini, kok itu saja beta bisa lewati, kenapa ini tidak? Jadi lihat, kenapa Tuhan tuntut? Ternyata jawabannya dia terakhir. Karena mereka lebih siap berperang daripada orang yang berjalan dengan jalan singkat. Jadi jangan pernah menyesal kalau engkau lahir di keluarga yang mungkin apa adanya. Karena Tuhan sedang berproses tentang hidup ini. Nah, ini tidak berarti bahwa orang yang kaya, kita harus tinggalkan lalu kita jadi orang miskin. Tidak. Tetapi sekalipun dia orang kaya, dia harus mendidik anaknya pun menjadi orang-orang yang terdidik untuk bisa hidup, fight, ya, berkelahi dalam tanda kutip dengan persoalan-persoalan hidup. Sekarang ini kan orang gampang bunuh diri. Kenapa orang gampang bunuh diri? Proses yang mereka jalani hanya mau yang satu, yang menyenangkan. Kalau saudara melihat sesuatu yang manis, bayar harga hari ini. Saya ini kan langganan beli kue di gereja Katolik punya sebelah. Ada orang Rote, entah suaminya orang apa saya tidak tahu. Saya beli di situ. Jadi orang itu beli kuenya dia itu minimal 20.000. Ada 65.000, ada yang beli 300.000. Jadi saya pikir-pikir dia total satu hari itu Mailan mungkin sekitar 5 juta kah? Karena menurut dia bahwa bambu kuning saja setiap hari pesan dia 65.000. Bayangkan 65.000 kali 10 hari 650.000. Kali 3 sudah hampir 2 juta. Baru satu orang. Bayangkan. Jadi, tapi saya tanya, wah enak ya? Dia bilang, oh tidak enak Pak. Saya bilang anak buah yang mereka lari tidak tahan. Karena jangankan mereka yang di belakang yang mulai olah tepung, kan kuenya macam-macam. Lalu goreng di minyak yang panas.
setelah itu balik gula, pokoknya macam-macam lah. Yang berdiri di kereta saja itu dia tidak sanggup berlari. Saya kenal ada satu nona sudah lari ke Papua. Saya sengaja tanya yang ini namanya, namanya Indah. Indah di mana? Indah sudah lari ke Papua. Lalu saya lihat beberapa nona sudah tidak ada. Saya bilang, kenapa mereka lari? Wih Pak, saya saja akui. Maksudnya si bos saja akui. Saya saja sebenarnya saya juga tidak tahan juga. Apalagi mereka. Rupanya untuk lihat mereka punya penghasilan, kita kan suka lihat, wah, doi masuk terus. Tapi Anda tidak tahu, mereka harus bangun jam berapa? Jam 2 pagi. Jadi mereka sudah prosesnya malam, jam 2 pagi sudah harus bangun untuk mulai berproses. Nanti siang katanya hanya tidur sebentar karena untuk melanjutkan lagi ada pesanan sore. Saya bilang, Tuhan, ternyata untuk dapat uang banyak ini tidak gampang. Alkitab sudah bilang, pertama Anda harus lewati, karena hanya jalan Tuhan itu yang, kalau Tuhan bilang itu jalanku, Anda tidak bisa lari darinya, kecuali berproses di dalamnya. Dan tunggu sampai selesai dia berproses. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Telur itu berproses panas, baru kita bisa menikmati yang namanya telur rebus. Demikian hidup kita. Nah, kita lanjut saja pada poin-poin kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kedua, kalau saudara mau lihat sesuatu yang awal ini pahit rasanya akan berbuah manis, yang kedua, dalam proses itu, dengar tadi, pertama Anda harus lewati proses panjang sekaligus proses pahit. Betul ya? Sekarang yang kedua saya mau ajak gini. Waktu saudara menghadapi proses yang pahit dan panjang itu, dengar, jangan coba-coba salahkan Tuhan. Banyak orang, kenapa akhirnya pergi tinggalkan Tuhan? Dalam keadaan dia proses. Kecewa. Kecewa pertama dengan dirinya. Kenapa beta ini lahir model begini? Kedua, kecewa lingkungan. Ini gara-gara beta bapak, beta mama, sonde ajak beta, sonde ajar beta cara yang benar. Ini semua disalahkan. Tapi yang paling parah ketika dia menyalahkan Tuhan. Saya kasih ingat saudara, dalam proses apapun, jangan pernah menyalahkan siapapun, Anda apalagi Tuhan. Orang Israel terbalik. Tuhan ini kan mau pimpin mereka ke tempat yang lebih baik dari Mesir. Di Mesir mereka diperbudak, di tanah perjanjian mereka jadi hidup jadi Tuhan. Tetapi lihat, orang Israel waktu diproses Tuhan menuju sana, menuju satu yang manis itu, apa yang mereka lakukan? Marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Coba kita lihat. Jadi yang kedua, dalam proses jangan pernah salahkan Tuhan. Bahaya. Mari kita baca ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan? Lihat, mereka mulai protes. Mereka mulai marah kepada Musa. Lalu saudara berkata, Bapak, tapi kan itu marah pada Musa, bukan pada Tuhan. Begini, kalau saudara baca ayat lain, waktu Musa mulai bilang, kenapa mereka marah saya? Lalu Tuhan bilang gini, Musa, mereka tidak marah kamu, mereka marah saya. Dengan mereka marah Musa yang merupakan hamba Allah yang mengajarkan jalan Tuhan. Tuhan bilang, bukan mereka menolak kamu, mereka menolak saya. Bukan mereka marah kamu, mereka marah saya. Jadi saya baca dulu. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Ini apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saya tulis soal. Artinya begini. Kadang-kadang kita dalam berproses, kita mulai berpikir begini. Kita menyalahkan Tuhan. Mungkin kita tidak sekejam menyalahkan Tuhan seperti ini ya. Tapi kadang-kadang bukti bahwa kita menyalahkan Tuhan itu begini. Tadinya semangat kita mengiring Tuhan. Tadi semangat kita ikut Tuhan. Tadi semangat kita melayani Tuhan. Tapi dalam proses waktu, ketika saudara berjumpa dengan hal-hal yang mengecewakan. Lalu tadi, Anda bilang begini, melayani juga percuma. Ibadah juga percuma. Beda apa-apa. Sebenarnya Anda sedang protes Tuhan secara tidak langsung. Tapi saya kasih ingat saudara, apapun keadaan saudara, jangan pernah protes Tuhan.
Saya sudah bersaksi bahwa beberapa saat yang lalu, waktu Cynthia sekolah, anak saya sekolah di sekolah Alkitab di Sati, saya langsung telepon ke bagian atur pelayanan. Saya bilang, jangan kasih anak saya jauh-jauh ya, karena bayar di uang sekolah saya sudah berat. Kalau harus keluar lagi uang pelayanan minimal 100.000, 200.000, wah itu berat bagi saya. Jadi kalau bisa kasih di seputar itu, di seputar situ saja. Tapi terakhir mereka taruh di Surabaya. Wah, saya pikir Surabaya itu butuh biaya besar, jauh. Ya, saya bukan tidak mau dia berproses, tapi saya yang jujur, saya yang susah nanti. Tapi ternyata saya sudah pernah cerita di sini. Seperti Tuhan taruh begini, lu belajar bersyukur saja, lu lihat nanti, lu berterima kasih. Akhirnya saya bilang, Tuhan, okelah, terima kasih Tuhan. Karena itu yang menetapkan jadwal pelayanan itu kakak kelas saya di satu tingkat, kami akrab sekali. Jadi saya sudah anggap saudara, walaupun dia orang Papua, saya sudah anggap saudara. Jadi saya bilang, tolonglah, jangan kasih anakmu di Surabaya. Tapi ketika dia ditaruh Surabaya, ternyata di Surabaya terbalik. Dia tidak mengeluarkan uang 1 sen pun. Karena biaya uang ke sana travel ditanggung, lalu mereka, karena tidak ada pastori, mereka nginap di hotel setiap saat selama masa pelayanan. Saya malu sama Tuhan. Saya tahu kalau dari awal begini, tidak usah, kasih tinggal saja, mengalir. Tapi itulah manusia. Manusia selalu protes ketika Tuhan mau memproses dia dalam sesuatu yang pahit. Yang lucunya, dia mau sesuatu yang manis, tapi dia marah sama Tuhan waktu dia diproses. Saya kasih tahu saudara, ingat, jangan salahkan Tuhan kalau dia sedang berproses dengan saudara. Saudara tahu, saya ini ada tukang buat kue, ibu-ibu banyak. Biasanya saya ini agak usil kalau istri saya bikin kue. Ada kue yang jenisnya habis, orang Kupang bilang bola bale dia, banting sana sini, lalu ditutup. Betul ya? Saya itu kadang-kadang penasaran mau buka. Kalau bukan istri saya, maka kakak saya akan marah waktu saya masih kecil. Dia marah, saya pikir, hanya buka sedikit. Dia bilang, jangan, nanti dia naiknya tidak bagus. Betul, Kamela? Harus tutup betul-betul, sampai dia proses selesai. Buka, itu nanti mengganggu dia proses. Kalau itu roti, katanya dia tidak rest. Dia tidak naik bagus. Kadang-kadang kita begitu, dalam proses kita seperti dengan Tuhan itu, pengen buka cepat-cepat. Ketika kita lihat belum berproses, kita, kapan Tuhan? Saudara, ini kesalahan kita. Jangan marah Tuhan. Saya sakit apapun proses itu, jangan marah Tuhan. Jangan kecewa Tuhan. Saya sakit apapun, di situ saja. Biarkan dia proses sampai selesai. Kalau dia berproses dengan baik-baik, dia tidak pernah kerja setengah jadi. Saya ulangi lagi. Tuhan tidak pernah kerja itu setengah jadi. Selalu dia kerja itu, kalau Anda terus bertahan dalam proses, dia pasti jadi sesuatu. Yang membuat kita tidak sampai, karena ketika di tengah jalan, kita bukan hanya marah. Kita marah Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Makanya dalam perjalanan hidup saya sakit apapun, kalau sudah saya tidak bisa memahami jalan Tuhan, selalu saya duduk, saya bilang, Tuhan, sudah terserah Tuhan lah. Makanya muncul lagu itu saya suka. Suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau saya sudah titik, sudah tidak bisa paham, saya selalu bilang, sudah Tuhan, jalan ikut mau Tuhan. Dan biasanya pengalaman, saya selalu lihat, ada sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan. Seperti saya jujur, ini konteks dalam pelayanan. Kadang-kadang saya jujur ya, kadang-kadang saya lihat gereja ini begitu banyak orang datang. Kadang-kadang hampir tidak ada orang. Rasa putus asa, siapa yang mau disalahkan? Tuhan. Sama saya kurang doa. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, saya akan tetap tunduk pada proses Tuhan. Karena hasil bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengikuti proses Tuhan. Saya ulangi lagi. Kenapa orang kecewa? Karena kita berpikir kita yang menentukan hasil. Oh, kita hanya ikut berprosesnya Tuhan. Hasil urusan Tuhan. Dan saya sudah bilang, kitab Kejadian selalu memulai dengan apa?
Setiap dia ciptakan sesuatu apa, dia selalu bilang apa? Semua yang dia buat baik adanya. Kalau Anda percaya yang penciptakan dari awal itu baik, dia bukan hanya alfa yang awal, dia omega yang akhir. Dia pasti menutup sesuatu dengan cara yang terbaik dan termanis. Yang terakhir kita akan berdoa, saudara. Oh, tapi ada ayat ya, dia bilang gini. Kenapa sampai tidak boleh proses marah sama Tuhan? Dalam ayat yang ke 13 dari pasal 14 ini bilang gini. Jangan takut. Apa? Berdiri tetap dan lihat keselamatan daripada Tuhan. Tadi saya bilang, proses, yang namanya proses itu biasanya di satu tempat. Orang bikin kue itu kan mengolah terigu, tepung, gula itu di satu tempat kan. Bayangkan kalau tepung bilang terlalu sakit dibanti-banti, saya lompat keluar, tinggal gula, maka tidak jadi. Dia berproses harus di satu tempat itu. Di satu tempat itu yang sama, gula, kok apa, mentega, apa lagi, semua di satu tempat. Dan tidak boleh ada satu bahan itu lari. Saudara lihat dia bilang gini, jangan takut, berdiri tetap. Artinya apa? Dalam proses itu jangan lari. Dalam proses itu jangan marah Tuhan. Tapi kita kan terbalik. Dalam proses itu kita bukan tinggal tetap. Kita lompat keluar. Kita lari. Akhirnya apa? Proses itu berakhir. Dan kita tidak bisa menuntut sang pencipta, sang perancang berkata, kenapa saya jadi begini? Kalau saya jadi Tuhan, loh kenapa kamu lompat? Kenapa kamu lari? Saya dari muda punya kerinduan. Ini kerinduan saya. Kemarin saya bincang-bincang dengan Irma. Saya bilang, Irma, sebagai seorang muda, waktu itu sebagai seorang pendeta, saya juga ingin rindu Tuhan pakai saya untuk bicara di seluruh Indonesia. Kalau bisa ke luar negeri. Nah, tahun ini, beberapa tahun lalu, saudara sudah dengar saya ke Singapura, ke Malaysia, ke Timor Leste. Saya sudah lama rindu ke Timor Leste. Nah, saya bilang ke Irma, saya ini punya sifat yang berbeda. Sebenarnya kalau saya mau khotbah di mana saja bisa. Tapi saya paling tidak suka mengemis pelayanan. Karena saya tahu ada teman-teman saya yang kalau mau pelayanan telepon. Saya mau ke Jakarta, kasih saya khotbah. Saya bukan orang begitu. Saya mau benar-benar Tuhan yang berproses. Nah, dalam menanti itu kadang-kadang, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Jadi saya sempat ditawar untuk pelayanan ke Timor Leste. Tahun lalu kan? 2 tahun lalu. Tapi sampai hari ini semua batal. Ada saja. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada WA. Bapak saya bisa bicara dengan Bapak? Saya bilang bisa. Tapi saya masih pelayanan. Malam dia WA, dia bilang bisa saya bicara langsung. Saya bilang bisa, tapi saya masih ada urusan lagi. Saya karena terlanjur kecewa, jadi saya tidak mau layani orang-orang begini lagi. Tapi memang ini orang yang berbeda. Lalu dia bilang, Bapak, kami mau minta Bapak ngajar di Timor Leste. Oke, kapan itu? Nanti kami bicara dulu. Nah, ini juga sama nih, kayak 2 tahun lalu kami bicara, sampai hari mereka bicara dan tidak pernah undang. Tapi saya kaget, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan yang mau ya oke lah, Tuhan buka jalan. Kalau tidak ya Tuhan tutup jalan. Tiba-tiba dia bilang, Bapak, mereka sangat senang menyambut kedatangan Bapak. 17-18 Oktober Bapak harus datang ke Timor Leste. Yes, selesai. Prosesnya tidak enak. Prosesnya tidak gampang. Ada saja cara-cara manusia untuk menghalangi. Tapi saya kasih tahu, kalau Anda sudah berproses dan sudah waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Nah, karena itu saudara lihat ini. Sekali lagi, kamu berdiri teguh, tetap, lihatlah keselamatan. Artinya gini, lihat akhirnya. Kalau kamu tetap dalam proses itu, kamu akan lihat keselamatan. Apa artinya? Kalau kamu tetap dalam proses yang pahit ini, kamu pasti lihat yang manis itu datang. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara, di samping tidak boleh menyalahkan. Kenapa tidak boleh menyalahkan Tuhan? Karena kehidupan ini kadang-kadang berjalan secara normal, secara kasat mata.
kita bisa lihat, oh ya, ketika saya lihat ini, maka pasti ini yang jadi. Ya kan? Kita tanam mangga, kita sudah tahu itu proses kasat mata kita ya berbuah mangga. Tapi ada satu proses yang membuat orang bisa menyalahkan Tuhan karena ini yang disebut dengan proses iman. Proses iman ini menarik. Di proses iman begini, saudara dengar. Kan dia bilang, saudara lihat ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini apa? Tidak akan kamu lihat nanti. Ini kan kasarnya, kamu lihat mereka ada buruh kalian, tapi mereka akan mati. Kenyataannya terbalik. Kalau saudara baca itu, ini mereka kejar-kejar. Padahal ini janji Tuhan sudah keluar nih. Waktu mereka dikejar orang Mesir itu sampai di ujung, bahkan sampai masuk ke Laut Teberau. Apa artinya? Proses iman itu tidak harus selalu sesuatu yang langsung kelihatan. Kadang-kadang justru semakin kabur. Tapi Anda diminta untuk tidak boleh menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak salah ini. Begini. Saya ulangi lagi perlahan. Dalam proses untuk kita bisa, dalam proses ujian iman tadi, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena ada satu hal yaitu saya sebut sebagai langkah iman. Dalam langkah iman itu kan dia janji bahwa nanti yang kamu lihat ini akan mati. Tapi waktu kamu mau lihat proses yang kamu lihat tidak akan ada lagi, alias mereka akan mati. Ini bukan langsung terang, makin terang, makin terang. Justru terbalik. Habis dia janji, kelihatan janji itu terang. Tapi dalam proses untuk sampai pada sesuatu yang merupakan janji Tuhan itu digenapi, saudara dengar, akan kabur. Saya kasih contoh. Waktu Yusuf itu dapat janji bahwa dia akan berkas-berkasnya atau berkas orang tuanya akan hormat, tunduk pada Yusuf, betul, masih ingat ya? Itu tidak langsung terang benderang. Langsung mungkin saja orang tuanya bilang, mantap, wih, kita doakan ya supaya itu terjadi. Tidak, mereka bilang, lu gila kah? Masa kami orang tua sembah kamu? Sudah begitu, dia percaya itu janji Tuhan, walaupun hanya dalam mimpi. Tapi dia mengimani itu benar terjadi. Dalam proses itu tambah kabur apa? Saudara-saudaranya makin jengkel dia. Di antara makanan mereka kasih masuk dalam sumur. Lalu mereka jual. Lalu bikin isu di orang tuanya bahwa Yusuf sudah mati di telan binatang. Saudara lihat ini, makin kabur. Sampai di Mesir, dia pikir itu mimpi makin terang. Tidak, iman itu kadang-kadang dia pujian makin kabur dengan janji yang terang itu. Sampai di Mesir, dia digosip oleh Tante Potifar. Lalu dimasukkan dalam penjara. Lihat, prosesnya tambah kabur. Tapi sekali lagi, kalau saudara baca Yusuf bilang begini, kamu reka yang jahat, Tuhan reka yang baik. Apa yang dia lihat? Dia tidak lihat sesuatu yang kabur. Walaupun ini makin kabur, dia tetap ingat janji Tuhan. Tidak, janji Tuhan, sekabur apapun janji Tuhan yang akan berlaku. Pasti akan dia dapat apa. Dan akhirnya kita tahu, Yusuf jadi orang luar biasa. Saya kasih tahu saudara. Semakin Anda beriman, kadang-kadang setan akan semakin bikin kabur itu iman. Tapi percayalah, janji Tuhan tidak pernah berbohong. Ya dan amin. Dia pasti melakukan. Jadi, saya yakin saudara dan saya pasti alami ini. Semakin kita iman, misalnya saudara imani dapat pekerjaan, tambah ditolak kan? Nah, apakah itu berarti janji Tuhan bohong? No. Itulah prosesnya. Makanya dia tidak mau disalahkan Tuhan maksudnya. Karena dia tahu dalam proses itu kadang-kadang memang setan tidak mau Anda dapat. Dia bikin kabur. Anda mungkin dapat janji Tuhan, melayani saja. Tuhan yang urus. Saudara melayani ikut tidak Tuhan urus. Saya kasih ingat. Setan akan bikin kabur segala sesuatu. Dan Anda pikir masa depan saya selesai. Percuma saya dengerin Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Terakhir, lalu kita berdoa. Selain terakhir, yang saya mau pesan kepada saudara, dalam menghadapi proses yang panjang dan pahit itu, dalam menghadapi masalah apapun yang kita hadapi, harus tetap taat dan percaya Tuhan. Ini kunci terakhir. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang pahit berubah jadi sesuatu yang manis, terakhir, Anda belajar taat, Anda belajar apa? Percaya. Saudara lihat kalimat ini bagus nih.
Lihat ini, next di ayat terakhir supaya kita selesai. Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Betul ya? Sekarang begini, kamu akan berperang untuk Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini apa namanya? Ini yang saya sebut dengan percaya. Sedangkan ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Itu apa? Taat. Ya. Saudara-saudara, ini menarik. Satu sisi dia perintah, kamu diam saja. Orang mau datang potong kita diam, itu kan gila. Butuh satu kata, percaya. Hanya percaya. Karena harusnya perang dilawan perang, senjata dilawan senjata. Orang serang ya kita juga serang. Tapi yang kita bilang apa? Diam. Itu artinya apa? Tuhan sedang ajar satu. Kalau kamu melihat sesuatu yang manis, kadang-kadang kita harus diam. Yaitu belajar percaya sama Tuhan. Pertama, saya kasih terjemahan kata diam. Pertama, diam. Diam kepada siapa? Diam kepada orang-orang di sekitar kita yang berkata seperti tadi, dong sudah tersesat. Dong ikut Tuhan, melihat dia tinggal dong mau mati. Pertama, kita mau bilang kita diam dengan orang-orang itu. Tidak usah tanggapi banyak dengan orang itu. Yang kedua, diam dengan siapa? Diam dengan diri kita. Setelah kita dengar orang lain, kadang-kadang kita bersuara hati ini mulai bicara. Betul ya. Yang diomong betul juga ya. Kayaknya apa yang diomong betul ya. Beta nilai orang susah, mana mungkin beta bisa mimpi orang jadi orang luar biasa. Nah, saudara sekarang ini lagi heboh. Ada anak nona di Rote. LD goyang kepala, kemungkinan LD baca. Itu ada satu anak nona di Rote yang dia bermimpi kalau tidak salah kuliah di apa tuh? UGM, ya betul ya? Ya? UI, Universitas Indonesia. Dan saudara tahu, Universitas Indonesia itu tidak gampang. Semua orang di situ bilang apa sama dia? Gila, kamu so miskin begini, menghayal mau pisah sekolah tinggi-tinggi sampai Universitas Indonesia. Jadi itu keluarga saya, kan saya lihat dong rumah itu dinding ya. Tapi saudara tahu, hari ini dia ke UI. Sebelum UI, dosen-dosen terbaik UI datang, hanya mau kasih tahu mereka, kamu bisa ke sana. Dan mereka antar laptop terbaik, uang, semua fasilitas, dan dia free. Wah, saya lihat itu video, dia punya mama menangis. Saya kasih tahu saudara, itu yang disebut iman. Pertama, diam dengan kata-kata orang, kasih tinggal dia omong. Kita diam saja. Yang kedua, diam dengan diri kita. Kan pasti itu aneh juga secara manusia. Iya betul ya, itu betul ya, itu fakta. Kita ini kan orang miskin, terlalu menghayal tinggi sekali. Diam dengan diri kita. Tapi yang terakhir, diam dengan Tuhan. Artinya apa? Duduk di bawah kaki hadirat Tuhan. Diam di situ. Sampai Tuhan bilang, sudah selesai aku kerjakan. Apapun prosesnya, apapun persoalan saudara, diam. Kadang-kadang kita jujur ya, termasuk saya. Kadang-kadang ketika ada orang yang menyalahkan kita, atau tuduhan-tuduhan apa, kadang-kadang kan kita tuh secara manusia harus jujur. Kita ingin bersuara. Beta tidak begitu. Saya tidak begitu. Tapi kadang-kadang mungkin kita perlu diam. Saya sudah banyak menghadapi banyak masalah. Pergumulan, mau hadapi apa sah. Kadang-kadang saya bilang sama istri saya, kami harus diam. Diam itu tidak enak, saudara. Karena ketika diam, orang pikir begini, kamu ini penakut. Betul? Beta juga ada di situ, saya pernah ada di situ. Saya ini orang yang cukup vokal di gereja, di rapat-rapat. Tapi satu waktu saya disalahkan. Saya memilih diam. Ketika saya diam, orang bilang, penakut itu. Saya tidak peduli, saya diam. Dan dalam proses ini, saya tidak mengutuk orang. Di orang-orang yang menghancurkan nama saya, tiba-tiba saya dengar kecelakaan luar biasa. Tulangnya patah. Saya tidak minta. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan kasih dia tulang patah. Saya hanya bilang Tuhan suruh saya diam, saya diam. Jadi saya kasih tahu saudara-saudara,
Katanya yang paling ditakuti adalah orang yang berdiam tidak balas, tapi dia bicara dengan Tuhan. Yang paling mengerikan itu bukan ketika orang itu berani berhalas, saudara. Waktu orang itu diam, tapi dia ngomong sama Tuhan. Itu yang paling mengerikan. Kata Alkitab 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa, sebentar, masih ada di situ. Mengapa engkau berseru-seru demikian? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Apa artinya? Taat saja. Sudah jadi atau belum jadi janji Tuhan itu, taat. Tadi saya bilang, taat beribadah, taat melayani, taat semua saja. Makin kabur, taat saja. Terus, lalu kita akan selesai. Terus dia bilang apa? 16, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Ini apa? Dua lagi, taat sekaligus percaya. Angkat tongkat itu bicara apa? Taat. Ya kan? Angkat tongkat, angkat, taat. Tapi saudara tahu, yang susah adalah ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belah. Ini apa? Ini iman. Angkat tongkat itu taat, saya angkat. Tapi lucu, waktu angkat ini masih gampang. Waktu 7 kali dia bilang, belah dia. Ini bukan belah air di Bokor, kawan. Ini belah laut. Butuh apa? Iman. Saya kasih tahu saudara. Jadi yang terakhir untuk bisa berproses untuk manisnya, Anda harus melihat dari dua hal tadi. Taat, terakhir sekaligus percaya. Ada banyak orang taat, tapi sebenarnya kita tidak percaya. Contoh tadi saya bilang, kita melayani. Saya selalu bilang, urus Tuhan punya, Tuhan urus saudara. Kita mulai taat. Nah, tapi di balik taat itu jujur, kadang-kadang kita tidak percaya. Ada taat nih melayani, terbukti kita masih melayani. Tapi percaya kita hilang. Ini saya untung kok bab tua jatuh alkohol tidak betul melayani. Itu namanya Anda taat, tapi Anda tidak percaya. Tapi taat lanjutkan dengan percaya. Layani saja, layani saja. Sekali lagi taat, percaya. Saya tutup dengan kesaksian tadi malam ya. Sekaligus berita untuk kita. Kakak Irma mau sekolah Alkitab. Nah, namun bukan itu yang saya mau cerita. Dia ingin pergi ke satu sekolah yang lain, tapi saya bilang, Irma, saya ingin kamu sekolah di tempat saya, tapi di tempat saya 7.300.000 Irma. Lalu ini tanggal awal Agustus, Cynthia sudah kembali kuliah. Jadi proses untuk mendaftar sudah terlambat. Tapi saya bilang, kalau kamu punya doa, kamu punya iman, saya tantang. Ini bisa, tapi biasanya itu satu semester pertama kita tanggung dulu. Nanti semester berikut mereka cari. Dan mereka sudah oke, Irma, untuk yang selanjutnya. Tapi kamu harus tanggung yang pertama. Saya ngomong sama mereka. Jadi bisa. Mereka tidak mampu juga untuk bayar semester pertama. Saya bilang, Irma, kalau kamu dijawab doanya, ya berarti betul-betul ini butuh iman. Karena pertama, waktu sudah tidak ada, kamu sudah terlambat mendaftar. Kedua, kamu tidak punya uang untuk awal. Ketiga, takutnya sudah ditutup kuotanya. Karena namanya asrama itu terbatas tempat tidurnya. Kalau kelebihan satu saja dia mau tidur di mana? Jadi saya bilang, kamu doakan. Jadi mereka bilang, oke, kami siap dukung Irma di semester berikutnya. Tapi Irma harus tanggung semester pertama. Saya bilang, Tuhan tolong. Saya belum buka WA pagi hari ini, Irma. Saya berharap masih ada mujizat bertambah. Kamu masuk langsung ke sekolah kami. Tapi sudah ada jawaban Irma. Beta sudah tahu tadi pagi Irma doa apa. Tapi tadi malam sempat sebelum beta tidur masih baca gini. Sudah suruh dia daftar dulu lah. Itu urusan lain. Saya pikir Alkitab bilang. Seolah-olah dia bilang, sudah urus taat sajalah.
sambil kita beriman. Jadi nanti kita kasih linknya. Sekarang tergantung ilmu iman sudah. Tapi kalau ini jadi sesuatu yang luar biasa. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Jadi memang ada ini antara yes atau tidak untuk langsung kuliah tanpa bayar. Tapi dia bilang begini, sudahlah Pak Jerry, tak usah pikir tentang itu dulu. Suruh dia ini apa dulu. Nanti dia bisa cicil. Saya kasih argumen lagi, dia bilang sudahlah, pokoknya intinya suruh dia daftar dulu. Pasti Tuhan buka jalan. Kalau dia saja bisa percaya ilmu, kamu harus lebih percaya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Pahit akan menghasilkan sesuatu yang manis bila kita bertahan dalam proses Tuhan. God bless you. Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan dan kita berdoa sama-sama.